Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik, selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dalam bacaan Injil yang sudah sangat terkenal mengenai akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, Yohanes bab 15, mengajak kita semua untuk yakin, percaya, sungguh-sungguh bahwa hanya tinggal bersama Yesus kita akan hidup, kita akan selamat. Tadi dalam bacaan Injil itu berkali-kali, kalau kamu di luar aku, kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu akan menjadi kering. Dari satu sisi kalau kamu tidak tinggal bersama aku, sisi lain kalau kamu tinggal bersama aku, kamu itu akan hidup selamat, berkecukupan, dan seterusnya. Itu terus diulang-ulang. Jadi mau ditekankan kepada kita betapa pentingnya kita mesti tinggal bersama Yesus Tuhan itu. Masalahnya di mana? Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, ada banyak orang beriman, orang beragama merasa tidak perlu berdoa, tidak perlu beribadah, sing penting nyambut gawe, yang penting hidup baik. Nah, itu banyak orang yang seperti itu. Untuk apa beribadah, berdoa lama-lama? Gak ada gunanya, hanya buang-buang waktu. Itu banyak yang seperti itu kan. Yang penting kerja dan kerja, hidup baik, pelayanan dan pelayanan. Itu banyak yang seperti itu. Padahal Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, saya garis bawah tebal. Kalau orang itu mengaku beriman dan bertuhan, kalau sampai ia tidak mau berdoa atau enggan berdoa, malas beribadah, itu tanda tanya besar.
dipertanyakan iman dan agamanya. Sungguhkah kamu percaya kepada Tuhan sehingga kamu meremehkan, menyepelekan dalam arti tertentu, tidak mau berdoa dengan sungguh-sungguh? Kalau orang itu sungguh beriman, maka ia pun akan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, merenungkan sabda Tuhan. Maka kebetulan sekali ini hari pertama pembukaan bulan Rosario. Bulan Mei ini mengajak kita semua untuk berdoa dan berdoa. Itulah salah satu arti tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan berdoa dan beribadah. Tidak mungkin orang beriman tanpa berdoa. Itu ibaratnya seperti orang hidup ini, Bapak Ibu. Orang hidup itu kan butuh makan, butuh kerja secara jasmani. Begitu pula hidup beriman, hidup rohani itu perlu makan, yaitu berdoa dan beribadah, dan perlu bekerja, yaitu pelayanan dan pelayanan. Nah, yang kedua ini tinggal dalam Yesus juga artinya. Dalam bacaan kedua dikatakan, orang yang tinggal di dalam Allah adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, tinggal di dalam Tuhan itu adalah mau tidak mau berdoa, beribadah, merenungkan sabda Tuhan. Nah, itulah tinggal dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam bacaan kedua dikatakan orang yang tinggal dalam Allah itu adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi ibaratnya kalau orang hidup itu butuh makan jasmani, dan tidak hanya makan terus, tetapi ia pun harus bekerja. Begitu pula hidup rohani, tidak hanya berdoa terus, tetapi mesti juga melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan cara melayani dan melayani. Itulah cara kita hidup tinggal bersama Tuhan. Bapak Ibu boleh yakin, percaya, seyakin-yakinnya kalau kita tinggal seperti itu, rajin berdoa, beribadah, rajin melayani Tuhan dan sesama, hidup kita akan dicukupi oleh Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tinggal di dalam Tuhan itu berarti tinggal di dalam suatu komunitas gereja, di lingkungan, di paroki tertentu atau di keuskupan. Itulah tinggal di dalam gereja, ada dalam suatu komunitas. Bagus dalam bacaan yang pertama tadi Bapak Ibu, gambaran simbolisnya tinggal dalam komunitas. Santo Saulus yang baru bertobat itu masih diragukan imannya. Ini kan yang mengejar-ngejar orang Kristen, murid-murid Kristen, bahkan dia berusaha untuk menangkap orang-orang Kristen. Nah, ketika dia bertobat, pengen masuk komunitas Yerusalem, umat pada waktu itu ragu-ragu, tidak mau menerima dia. Tapi untunglah ada Barnabas yang menolong dia. Dan meskipun Paulus tidak diterima langsung, tapi dia memberikan kesaksian. Dia berani berbicara, bersaksi mengenai Kristus itu. Bahkan pada akhirnya ada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus itu. Nah, ketika orang-orang Yahudi mau membunuh Paulus, umat beriman di situ mulai mengerti, oh benar, Paulus itu memang orang beriman. Kemudian apa yang terjadi? Paulus kemudian diselamatkan. Tadi diceritakan dalam bacaan yang pertama bagaimana Paulus itu dibawa oleh jemaat ke Tarsus.
Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota sebelumnya, Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu orang-orang Yahudi berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus, menyelamatkan Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Jadi Saulus itu diselamatkan oleh jemaat setempat. Maka kalau kita menjadi anggota jemaat, menjadi anggota komunitas, kita pun akan diselamatkan oleh komunitas kita. Maka tinggal bersama Tuhan juga berarti tinggal dalam suatu komunitas, lingkungan atau wilayah atau parti. Dalam konteks yang terakhir ini Bapak Ibu, kita cukup prihatin. Ada cukup banyak orang-orang Katolik itu yang sukanya hanya kesana kemari. Boleh dikatakan tidak punya komunitas, bahkan tidak punya parti, karena dia hanya boleh dalam arti tertentu jajan, shopping, misa ke paroki sana, paroki A, paroki B, paroki C, di paroki sendiri malah tidak misa. Di lingkungan pun, di komunitas dia juga tidak pernah terlibat, ya, tapi entah kemana dia bekerjanya. Itulah situasi jemaat umat kita yang seringkali hanya boleh dikatakan jajan, shopping. Dia tidak menjadi anggota suatu komunitas. Bapak Ibu boleh saja ikut misa di paroki manapun, boleh saja. Yang sungguh menyedihkan kalau orang itu tidak mempunyai komunitas. Ada pepatah Jawa, uang kui nek ora tahu muncul bakal ucul, ora tahu kumpul bakal ucul. Kalau orang itu tidak pernah berkumpul, maka ia akan hilang. Maka Bapak Ibu, betapa pentingnya kita tinggal di dalam suatu komunitas. Karena kalau ada apa-apa, seperti Paulus tadi, komunitaslah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Dan bukan hanya kalau terjadi apa-apa Bapak Ibu, komunitas itu menjadi tempat kita besar, dewasa, tempat kita melayani Tuhan dan sesama kita, mewujudkan cinta kita kepada sesama kita. Kita mesti peduli, terlibat dan bertanggung jawab terhadap komunitas kita, terhadap paroki kita. Jangan sampai kita menjadi orang asing dimanapun kita berada. Di rumah sendiri menjadi orang asing, tidak kenal ketua lingkungan, di mana-mana juga menjadi orang asing. Hati-hati kalau kita senantiasa menjadi orang asing. Itu artinya kita tidak bersaudara, kita tidak bersahabat dengan siapapun. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi semua orang, menjadi sahabat saudara bagi siapa saja. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh dapat tinggal di dalam Tuhan dengan rajin berdoa, beribadah, dan melaksanakan perintah Tuhan, dan akhirnya tinggal di dalam komunitas suatu paroki. Amin.